Haramkan seorang perempuan musafir sendirian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, wala yahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman terhadap Allah dan beriman terhadap hari kemudian, tusafiru masirata yaumin, bermusafir menuju perjalanan satu hari, walailatin dan satu malam, illa ma'adi mahramin, kecuali bersama mahram alai atasnya. Dari perjalanan satu hari semalam berarti adalah perjalanan 2 marhalah. Apakah memang tertempuh sehari semalam atau tertempuh dalam waktu singkat saja, misalnya karena menggunakan kendaraan. Jadi jadi ukuran adalah masafah, yaitu waktu. Sehingga karena relatif kan kendaraan, ambil itu sepeda dengan ambulan di Maluku Timur, enggak boleh. Ambulan itu Jaguar, maka 8. Lalu kereta api sangat gelap, lalu pesawat lebih gelap, maka tetap menjadi ukuran adalah jarak tempuh, yaitu jarak waktu. Maka haram bagi suku dengan ini musafir mesak-mesaknya tanpa dibarengi oleh mahram. Wa an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah daripadanya, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yaqluwanna rajulun bimra'atin, jangan sampai bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, illa wa mahazu mahramin, kecuali bersamanya adalah orang yang jadi mahram. Yang kita sebut saja muhrim. Muhrim yang mengharamkan. Namun mahram yaitu yang haram nikah, maksudnya yang haram nikah. Berbeda kerja ajnabi. Dari kadang-kadang yang hijrah ini kan haram musafahah laki dan perempuan yang bukan haram, bukan muhrim, bukan muhrim. Wala tusafirul mar'at. Jadi si maksud dari muhrim kadang-kadang sinias mama. Padahal sinias mama itu tetap ajnabi. Muhrim itu adalah syarat nikah. Lakukan marah sebelum, karena Allah terlalu terbiasa. Si para muhrim hanya sinias mama, padahal sinias mama itu tetap ajnabi. Kalau muhrim menguntrak kalau hidup di lebar. Illa ma'adhi mahramin, kecuali sama yang mahram. Faqala rajulun, maka berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Sesungguhnya istri saya keluar karena suatu keperluan. Wa inni, dan sesungguhnya aku uktutibtu fi ghazwatin kada wa kada. Saya dicatat pada perang ini dan ini, artinya kayak gini kita tulisan untuk berperang, ya Rasulullah. Nanti itu bersyukur, saya kaji, berusaha lah berhaji sampai lebih daripada apa yang haji ya, berhaji. Nah, kaji ini berperang di daerah Panjang, ya Rasulullah. Hakalah dari kalah atau perluan syahid. Qala intalik, pergi kamu fahujja ma'amratik, lalu berhajilah kau bersama istrimu. Berhaji kau bersama istrimu. Jadi andai beliau mahram. Muttafaqun alaih. Makanya sebenarnya kadang-kadang baik si umrah baik dengan dasar kecencara itu, tapi sangat ketat cinta harus mahram. Namun di dalam kira-kira mahram, maka dia tebing berangkat. Karena banyak di Madinah, apalagi Jeddah, tapi tak ini masih mahram. Namun dia ketulakan, padahal itu Jeddah. Kitabul Fadail ini satu kitab membicarakan tentang fadail
Bab fadli qiraatil Quran. Ini bab yang membicarakan tentang kelebihan baca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Daripada Abi Umamah budak-budak lawyer daripadanya, qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Quran. Bacalah sekali makan Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada kiamat sebagai penyafaat bagi pembacanya. Rawahu Muslim. Membicarakan oleh Raja Hadis Imam Muslim. Seringkali timbul pertanyaan, maka bedanya syafi'an li qari'ihi, lalu syafi'an li ashabihi. Jadi maksud daripada penggunaan kata ashabi dan menggunakan li qurra'i untuk menjadikan suatu pengertian Al-Quran itu tidak hanya sekedar terbaca. Lalu adik lebih aminta perilaku bernilai Al-Quran. Karena Rasulullah SAW melakukan ketuanan sahabat terhadap Isa. Hai Pak Allah Rasulullah ya Aisyah. Mungkin Allah Rasulullah ya Isa. Maka Rasulullah jawab wa kana khuluquhu Qur'anan. Jadi akhlaknya Quran. Maka tidak perlu sebagai pengikut daripada beliau menjadikan Al-Quran ini sebagai konsep praktik kehidupan, baik berhubungan kerja Allah maupun berhubungan kerja sama manusia, sehingga akhlak Al-Quran. Nah, ialah tidak menggunakan kata ashab Rasulullah SAW, dia menggunakan kata qurra. Wa anin Nawas daripada An-Nawas bin Sam'an daripada Sam'an radhiyallahu anhu, budak-budak lahir daripadanya, qala Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengarkan Rasulullah SAW yang kuno dia bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahli. Didatangkan pada hari kiamat itu Al-Quran dengan ahli Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Takdumu suratul Baqarah, yang mengajukan adalah surat Baqarah, wa Al-Imran dan surat Imran. Tuhajani an sahibihima, kedua-duanya menjadi pembela daripada pembaca daripada surat Baqarah dan surat Imran. Rawahu Muslim. Meriwayatkan hadis oleh Imam Muslim. Artinya membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Al-Imran akan menjadi pembela pembacanya oleh hari kiamat depan Allah. Dia akan menjadi hujjatun li qari'i. Dia hujjatan li qari'i ala qari'ihima. Karena lamuna ala berarti adalah akan memojokkan, jadi musuh, pengutuk. Wa Utsman bin Affan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan orang yang mengajarkannya. Mulai daripada yang mempelajari bacaan, mengajarkan bacaan, mempelajari makna, mengajarkan makna, mempelajari maksud, mengajarkan maksud, mempelajari pengamalan, mengajarkan cara pengamalan. Al-Bukhari. Wa Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah mudah-mudahan Allah daripadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'asafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang baca Al-Quran padahal dia mahir, arti mahir makhrajnya, kemudian madnya, idgham, ikhfa, izharnya, iqlabnya, pokoknya baca tajwid lah, bagus. Ma'asafaratil kiramil bararah, nanti dia akan bersama safaratil kiram al-bararah, yaitu para delegasi-delegasi mulia yang baik-baik.
malaikatnya rombongan para sahabatul kiram. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa sinjau ia Al-Quran lengan lauhul mahfuz adalah saparatul kiram al-barrah. Ia singatona tiba malaikat Jibril di langit pertama. Lalu malaikat Jibril nyimpennya ke Baitul Izzah. Kemudian menurunkan cara berangsur-angsur terhadap junjungan Nabi Muhammad SAW. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u, dan dia terbata-bata membaca Al-Quran, begak-gak maksudnya. Padanya wa wa alaihi syakun lahu, dan dia atasnya rindu, artinya sangat kesulitan, syakun lah, yaitu sangat kesulitan untuk bisa membaca dengan bagus. Lahu ajran, dia dapat pahala, pahala membaca dan pahala belajar. Jadi pokoknya Al-Quran memimpin anda baca ya sesuai dengan kemampuannya akan berpahala doang. Tahu artinya tadi atau malah sebelum salah tajwidnya ya makhraj sin tiparsin ibadah baca surat pada ibadah lagu ia berniat belajar, maka mengundang pahala membaca sendiri dan pahala belajar. Jadi adik dan sapi takut dan apalagi antum rubah qori'in fal Quran yang aneh. Betapa banyak orang baca Al-Quran itu sendiri yang mengutuk dia. Akhirnya tidak banyak daripada untuk baca surat kapal saja. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, daripada Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu matalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, matalul atrija riwatibun wa ta'matibun, maka perumpamaan mukmin yang bisa membaca Al-Quran yaitu seperti itu jeruk, rihuhatibun, baunya bagus, harum, wa ta'matibun, rasanya juga bagus. Wa matalul mu'min, apa di daerah durian di zaman Rasulullah, kemudian durian masih ada. Masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan orang mukmin tidak bisa membaca Al-Quran, dia beriman Islam umat Rasulullah lalu dia tahu baca Al-Quran. Kama talit tamrati, bagikan kurma kering, la rihalaha, tidak ada baunya, wa ta'muha hilmun, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Kadang-kadang dengan bemalah kurma diperjok, malah kurma bagusan kurma diperjok, bagusan kurma. Namun dengan mukmin dia tahu baca Al-Quran, bagusan kurma berarti bagusan mukmin jadi baca Al-Quran. Ini polisi baca. Wa matalul munafiqin ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan daripada orang munafik yang bisa baca Al-Quran, matalur raihanati, bagikan raihanah, kemangi maksudnya, rihuha tibun wa ta'muha murrun, baunya harum tetapi rasanya pahit. Yang munafik lalu kita jauh dinarap marah dengan dia beriman, berarti selaku dengan marah dia beriman, lalu ternyata dia beriman. Wa matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak bisa baca Al-Quran, kama talil hanzalati, bagikan buah maja. Buah maja itu gila, maksud cari itu gila. Laisa laha rihun, tidak ada baginya bau, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Nah rasanya pahit, lalu arah dengan si ngeloran ini maja ini. Parah manis isi marah rasanya sing parah, marah rasanya jamu mimpi, atau marah rasanya coklat. Ini sini rasanya, atau mungkin bila lainan bentuk. Karena bila ini penduduk masih paritas. Mutafaqun alaih.
Wa Umar bin Khattab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini aqwaman, banyak kaum. Wa yada'u bihi akharin, dan juga ia merendahkan dengannya yang lain. Jadi Al-Quran ini bau mengangkat banyak dengan, bau masih merendahkan banyak dengan. Tergantung akan sikapnya terhadap Al-Quran. Marahnya kan munafik yang masalah marah bisa buat bila. Kemudian munafik jika membaca Al-Quran marah kemana. Dengan mukmin si tahu membaca Al-Quran marah kurma. Sedangkan dengan mukmin isi apa namanya tahu membaca Al-Quran bagusnya marah bisa jeruk. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala la hasada illa fitnain. Tidak ada dengki kecuali pada dua macam. Tidak ada dengki kecuali pada dua macam. Rajulun atahu Allahul Qur'an. Seorang laki-laki yang diberikan dia kemampuan Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ala al-laili wa ana an-nahari. Maka dia berdiri dengannya pada malam hari dan pada siang hari. Ini kalau nanti dalam arti terlihat berkeinginan keras, karena kalau nanti si terlarang lo adalah kalau nanti si menginginkan dengan lo pelang nikmatnya, lalu kita mau nikmat siwat lalangan ini. Nah ini hasad isi tak kulul hasanati kama tak kulul naru al-hataban. Ada pula menghasad sini dia berkeinginan dengan lo jerak baca Al-Quran terus kita doang baca Al-Quran dia. Warajulun atahullahu malan, dan seorang laki-laki yang diberikan harta. Fahuwa yunfiqu, dan dia menginfakkannya anak alairu anak-anak, yaitu di malam hari, tengah malam dan tengah siang. Muttafaqun alaih, berarti ia selalu berinfak. Di dalam Al-Quran kan, di dalam Al-Quran ada masih terakhir kulla sa'atin, dia berinfak. Setiap saat dia berinfak, siang dan malam berinfak. Walil Bara', dan daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala rajulun kana rajulun yaqra'u suratan surat Al-Kahfi. Dan ada dia seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Wa indahu parasul, dan di sisinya ada kuda marbutul yang terikat. Bisa tanda ini, yaitu di dua tempat. Pada syatu sahabat, maka meliputi akan dia oleh awan, oleh mendung. Faja'alat tadnu, maka jadilah dia nadnu, mendekat. Waja'ala parsahu yampiru, dan ia menjadikan waja'ala, dan mulailah kudanya itu lari bina daripadanya. Jadi dia waktu membaca Al-Quran toloknya memang getangnya atau toloknya jalan sih biasa tunggang di suatu tempat. Tiba-tiba dia waktu saat membaca Al-Quran antara khusyuk karena imundung, akhirnya berani jalan. Falamma asbaha atan Nabi sallallahu, maka manakala berpagi-pagi dia datang kepada Rasulullah, pada kara lahu dzalika, dia ceritakan hal itu. Faqala tilkas sakinatu, itu ketenangan, itu ketenangan. Dia bawa garis sanggaran. Sebut fi hadits Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, pada hadis Zaid radhiyallahu anhu, kuntu ila hubbi Rasulullah, ila jabbi Rasulullah, adalah aku datang ke samping Rasulullah SAW. Kemudian apa ini? Fa gasyat sakinatu,
maka meliputi akan dia oleh ketenangan yuridu makana ya'ridu lahu minas sukuni. Yang dia maksudkan adalah apa yang datang baginya daripada ketenangan itu. Wal ghibatu inda nuzulil wahyi, dan ada kegaiban ketika turunnya wahyu. Wa min hadits Ibnu Mas'ud, dan adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma kunna nab'udu anna sakinata, tiadalah kami menjauh daripada bahwasanya ketenangan itu tuntaku, yaitu dibicarakan ala lisani Umar radhiyallahu anhu, atas lidah Umar bin Khattab mudah-mudahan daripadanya. Qila huwa minal waqari wasukuni, dia adalah bagian daripada waqar, itulah hormat, rendah diri, wasukuni ditnam, wakila, dan dikatakan rahmah. Jadi maksudnya adalah merupakan suatu rahmat yang disediakan Allah. Tanazzalat lil Quran, itu adalah merupakan yang turun itu ketenangan karena Al-Quran itu sendiri. Asyadnu dipati syir kalau asyadnu al-mujamah shin al-mujamah wa ta asyadnu fa'il mumalah al-hablu. Syadnu itu artinya ikatan tali. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Mas'ud daripadanya qala Rasulullah sallallahu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa saja yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi membaca satu huruf itu satu kebagusan. Satu kebagusan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun. Alif satu huruf, lam pun satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim sekali ucap, dia sekian huruf, lalu telur huruf sekali ucap alif lam mim. Rawahu Tirmidzi, berkata hadis Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan sahih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis daripada Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah daripadanya. Qala Rasulullah, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani, sesungguhnya orang yang tidak ada dalam rongganya sedikit pun daripada Al-Qur'an, kal baitil kharab, maka dia sama dengan rumah yang ambruk. Rumah yang ambruk berarti paling tidak ya Al-Fatihah tak hafal, surat Al-Ikhlas tak hafal, anti narak baik tak hafal Al-Quran. Yang umat Islam ya pastian itu bahwa di narak umat Islam dia tahu hafal Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Maka ialah sebenarnya cara daripada para ulama terdahulu. Allah dalam arti zikira, apa namanya zikir baca Al-Quran. Anti pada ya, sebodoh-bodoh umat Islam pasti tak hafal Fatihah, hafal qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal nas. Paling tidak nanti telah mendengar dan zikir mati di sana. Mari ini daripada ngapal qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal nas. Kadang-kadang sampai alif lam mim hafal awal surat Al-Baqarah, berganti-ganti 6 ayat daripada dinara sama sekali. Wala Abdullah bin Umar, Amr bin Al-As, dari para Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu qala, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra'u, dikatakan bagi orang yang suka membaca Al-Quran, iqra'u wartaqi, baca dan naiklah, warattil dan tartil, kama kunta turattil di dunia, sebagaimana kau itu mentartil Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda hazanatin Quran. Jadi apa? Fa inna manzilataka inda akhiratika, akhiratin artinya akhir ayat ya Allah. Fa inna manzilatika, maka sungguh manzilahmu inda akhiri ayatin takra'u, di sisi akhir ayat yang kau baca. Artinya bacalah terus Al-Quran sampai mati itu baca Al-Quran. Nah, dalam pengertian
hadis ini sebagian daripada ulama mengatakan entreker dengan mulai baca Al-Quran sampai mati. Kira ayat bacaan. Misalnya artinya sampai 1 juta kali ayat terbacanya. Maka 1 juta kali itu derajat tingkatan. Misalnya arah 10 ya 10. Sampai dengan mulai baca Al-Quran arah 10 ayat, engkau 10 tingkat. Nah, jadi langsung banyak berulang-ulang. Meronton kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu lamun salat sunat, ia serakaat, sebungkul Quran. Sekali hatam serakaat Abu Nawas. Lalu lamun selawat antara maghrib timpal isya selain buluan bacanya selawat Abu Nawas. Lalu arah dengan isi sangat benci terhadap Abu Nawas. Lamun membaca ilahi la sulil firdausi ala, maka doa Abu Nawas bacaan Al-Quran baca nih. Doa Abu Nawas tahu Abu Nawas itu kan jahat. Karena dia tahu Abu Nawas ya. Mulazamah Abu Nawas selalu baca selawat selain ribu antara maghrib dan isya, lalu sholat selalu khatam Al-Quran dalam rakaat. Sampai berkisah apa ini? Lain Imam Syafi'i dengan sholatin jenazah Abu Nawas. Karena menurut Imam Syafi'i Abu Nawas ini jahat. Dan kita lihat kantongnya ada tulisan ilahilah sulit terus alam. Dia tahu mengucap selawat apa salatin selawat. Jadi memang pandangan daripada para tokoh terhadap Abu Nawas ini bermacam-macam. Karena memang dia termasuk sosok waliullah sangat jenaka, sangat lucu. Abu Nawas ini sangat lucu. Jadi sampai dengan dinaralah marahnya sebagai waliullah, lalu parah dengan biasa karena ia sila nutup diri kan, termasuk ia wali mastur. Qala rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan hadis ini hadis hasan sahih. Jadi Tirmidzi selalu waspada, selalu mengatakan hadis hasan sahih. Dari segi matan boleh jadi martabat hadis hasan, kemudian dari segi sanad boleh jadi sahih. Dia sih melahirkan istilah hasan li zatihi, hasan li ghairihi, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babul amri bi ta'aqqudil qur'ani wa tahadhuri min ta'ridati lil nisyani, min ta'ridati lil nisyani. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا قرة المصطفى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وإلينا جميع المؤمنين والأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك الصلاة والسلام والعافية، ونسألك دوام الصلاة والعافية، ونسألك تمام الصلاة والعافية، ونسألك الشكر على الصلاة والعافية لنا للحاضرين والغائبين من كل بلد من عذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مباركا وفرقا معصوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا وفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل السنة. اللهم اجعل القرآن والسنة صاحبين لنا في الدنيا وفي القبر وفي البرزخ وفي الآخرة وفي المحشر وفي الجنة. ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله تعالى. ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وصلوا الفاتحة. آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك.
Memang kadang-kadang terjadi suasana normal dan suasana tidak normal. Lamun lain sekitar 10 tahun sekaliwat ya, atau 20 tahun sekaliwat, haji instan, mampu terdaftar mau berangkat, menikah suasana normal. Kalau mampu ini kadang-kadang kalau udah sekaliwat tahun baru mau berangkat, sehingga lamun daftar waktu kelas 6 SD, di kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD ini pasti paling tidak berumur 11 tahun. Era yang waktu berumur petang ke 5 tahun katanya mau. Nanti suasana tidak normal katanya. Suasana tidak normal. Nah justru apabila kembali lebih afdal antara si instan dengan isi menunggu oleh-oleh. Jadi lamun kembali kias terhadap intizarus salat asal, menunggu pelaksanaan sholat bernilai sholat, misalnya lamun terjerat sembahyang maghrib not di masjid untuk menunggu di bawah isya, berarti selama menunggu dengan maghrib sampai isya itu bernilai sholat doang, walaupun yang sedang rokok apalagi sambil baca Al-Quran. Nah berarti menunggu pelaksanaan ibadah haji dengan suasana istimewa lagi termasuk akan mendapatkan nilai seperti haji. Dalam ranking semacam ini kan berarti lebih afdal nunggu daripada instan. Nanti mendaftar langsung berangkat. Seandainya misalnya dia mau haji, dah dia mau berhaji, mau itu apa haji mau belum? Karena apa? Dia tahu umur kan beda, jadi berpikir, namun sampai umur kan bisa urusnya nanti mau berhaji, dakat dia mau mati berjudi, lalu niat harap dan buktikan niat kelulusan dengan betul pendaftaran mau kepala haji mabrur, Nah cuma kadang-kadang masih bro, kemudian tidak Mekah, dia tahu ada Arafah, dan Ka'bah, akhirnya main umrah loh. Jangan untuk apa? Untuk gelap di Mekah, Madinah, jarak ke Rasulullah. Akhirnya kadang-kadang ini orang berhaji ke sekap lalu nunggu di waktunya. Iran mau lalu ya baiklah kamu haji ini coba jadi umrah. Maka akan timbul pertanyaan, apakah dengan sebab menyetor tambang haji Nuh termasuk nazar atau ini para ini sebagai nazar? Bagi ulama mengatakan dengan sebab menyetornya termasuk nazar, tinggal nunggu waktu doang. Maka apabila cabut kepake melanggar nazar. Kalau melanggar nazar berarti wajib bayar kifarat nazar. Jadi wajib membayar kifarat nazar ialah memberikan makan kepada 10 orang dan masakin, atau pakaian pada 10 masakin, atau berpuasa 7 juz, atau merdekakan budak. Nah jadi lalu memang pertama menunggunya lebih afdol daripada istisar. Pertama kan kesabaran teruji. Setiap darat dengan berhaji terus mulai tuang. Nah mulai itu pun akan mendapatkan nilai haji. Nah, kemudian kemudian di paramen haji beli para haji pun. Karena pada dasarnya haji dan umrah itu secara logat kepada tidak al-ziaratu, al-qasdu wa ziarah, menuju dan berziarah. Cuma beda lamun haji kan arah hukum daripada arah melontar wajib haji jumlah teruklah sholat arah melontar hari lebaran. Nah ada pun lamun umrah hukum dilarang hukum, dilarang melontar, dilarang mabit. Dalam datang Mekah sawar langsung tawaf
Jadi mikot di salah satu mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, cukup selesai gugur kewajiban umrah. Jadi baik haji maupun umrah alat sekali itu kewajiban. Nah, haji kedua adalah lil bara'ati minan nifaq. Jadi man hajja hajjatan faqad adda fardahu wa man hajja hajjaini faqad adda dari faqad dayana rabbahu wa man adda thalithan faqad bari'a minan nifaq wan nar. Saya berhaji sekali berarti mengurangi kewajiban. Saya berhaji kedua kali dia mengutangi Allah Ta'ala. Dan saya berhaji dua kali berarti bebas daripada munafik dan daripada api neraka. Maka dia tak beda haji dan umrah yang paling haji boleh, haji boleh. Umrah itu paling boleh karena dilarang hukumnya, dilarang melontarnya sebagai wajib-wajib. Hanya tawaf saja doang, mikot tawaf saja, kemudian jadi haram. Terapi kiranya diampun. Masih obat dokter ya. Mulai biar jual kerja kan ya sehat. Ya. Beda. Jumatnya lebih akhir. Memang tanpa spasi antara lafaz talak dan warujuk, maka kedua berlaku. Usia kamu rujuk awal. Kali ada pemisahan, maka talak jatuh, siang pun rujuk pun sah. Jadi kedua berarti berlaku. Usia kamu dua kali rujuk dekat. Dua kali jatuh siang, rujuk langsung tinggal hari sekali. Siang puru-puru. Talak baik puru. Siang puru. Kami merasa dulu ulama-ulama YouTube ini banyak sekali meniruan. Kamu yang siang dengan 1000 kali sakit jatuh. Ya Allah, inilah lu kok 1000 pada sakit. Matematika ni kita belajar matematika kok 1000 pada sakit. Lamun 1000 jatuh telu, mau mendingan karena dalam si 1000 ada telu. Aninya 1000 dah. Kemudian salat sunat fajar ini memang ya umum khusus mutlak. Jadi Arab sebenarnya karena Rasulullah SAW tidak salat fajar yaqra'u qira'atil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa qira'atil tsaniyah ba'dal Fatihah surat Al-Ikhlas. Jadi Rasulullah salat sunat fajar di rakaat pertama setelah Fatihah selalu baca qul ya kafirun. Rakaat kedua selalu qul huwallahu ahad. Pada malam salat Isra. Menurut Rasulullah. Nah, yang tidak Arab sih membedakan salat sunat fajar sendiri, qabliyah subuh sendiri, salat subuh sendiri. Lalu jauh itu qabliyah fajar laksana, qabliyah subuh laksana, salat subuh pun laksana. Salat subuh misalnya teringkas dari salat subuh doang. Salat subuh doang. Apakah terteluk mau selaku? Jelas salat subuh ini kewajiban. Apabila dia sempat untuk qabliyah subuh ada, karena Rasulullah kalau sempat salat qabliyah subuh ada sih salat subuh. Karena salat subuh 32 tahun. Qabliyah subuh. Maka salat-salat ini kalau subuh di luar tinggal 11. Wah, itu apa ini ada?
Namun syarat kabliah subuh Tenang orang-orang. tidak sempat ada kabliah zuhur misalnya tidak sempat kadang setelah Awal-awal nanti soal salat sunnah kadang nanti soal walaupun kalau cuma di dua kadang di rumah tinggalan cuma aja ada bersuara. jadi lamun sempat kan dulu dari sholat fajar salat kerja subuh yang jelas salat subuh laksana. Nah lalu hadis itu menyatakan bahwa rakaatnya minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha adalah menunjukkan yas'aulai dua rakaat doang negara wah lebih bagus daripada dunia cuma sekali sini apalagi dua rakaat dari dua rakaat kabliah fajar dua rakaat kabliah subuh dan dua rakaat salat subuh akan lebih bagus daripada dunia 3 kali lipat daripada dunia tidak sesuai dengan isinya. Ada, dia ada, dia niat kada. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri li fardi ulama saja ku sembahyang subuh untuk kewajiban anu ada alillah ta'ala. Usolli fardhu zuhri li fardi Muhammad misalnya ada alillah ta'ala. Dia tak berniat usolli fardhu zuhri kada li fardi Muhammad. Lalu usolli fardhu zuhri li fardi Muhammad adaan lillahi ta'ala. Jadi niat ada, dia niat ada. Al-fardi atau li fardi. Al-fardi baru li fardi untuk kewajiban amal karena kewajiban dari kewajiban. Pertama, sabda Rasulullah innama ju'ilal imamul yuqtamma. Imam nu terpindah jadi imam untuk diikuti. Kan umum. Apakah ada salah imam ikut masih ikut? Misalnya imam kan boleh kita salah mulai dari kasih keempat. Lalu taik yang di parakat kelima, ikuti nih taik di parakat kelima. Ente misalnya tunggu, dia terus lihat uparakat, lalu nunggu itu untuk pokok lah, bareng salam ke imam. Itu tasyahud lah, imam langsung mungkin sebagian daripada jamaah dunia, sebagian itu ada bareng salam ke imam, dia terlihat uparakat. Itu asosiasi dulu. Nah ikuti nganyam. Pada itu ingat bahwa maka kita di parakat kelima, maka ini batal sembahyang. Ikutilah para sujud sawi untuk menampal kelupaan, tidak menampal kurangan, menampal kelupaan. Ikuti sujud sawi. Nah apabila terjadi pada sebelum kita milu rakaat kedua, berarti balik di waktu rakaat si kayak di parakat ketelu imam kita kayak di parakat kedua. Namun kayak di rakaat ketelu berarti kan sudah tahu yang kat imam. Nah ikut angkat imam masih karena imam angkat imam. Barang kita kan di rakaat ketelu. Kalau rakaat kedua, rakaat ketelu imam dia tahu rakaat kedua. Maka dia tahu kayak di rakaat ketelu berarti angkat masih imam. Jadi ngangkat imam di saat si taik kita di rakaat kedua sementara imam taik rakaat kedua adalah untuk mengikuti imam, sedangkan lewat pun ngangkat taik di rakaat kedua adalah karena memang peraturan
bahwa salah satu tempat dengan kaki imam apabila dengan kaki dua tempat rakaat kedua. Jadi termasuk masih takbiratul ihram. Takbiratul ihram padahal imam taib di rakaat kedua dengan kaki imam. Ia dulu tahu tu takbiratul ihram itu kayak termasuk angkat masih imam. Jadi terkait dengan adalah empat tahun dia 4 kali. Kan lamun sembahyang subuh 5 kali dengan kaki imam. Lamun sembahyang si 4 rakaat 10 kali. Lamun sembahyang si 3 rakaat 10 kali yang kaki imam. Nah berbeda tahu di 4 kali. Lamun tahu dia jelas takbiratul ihram. Kedua adalah tahu si kedua adalah turun dengan ngajeng tiba ruku. Kemudian si ketelur adalah taib dengan ruku tiba tidak. Si keempat adalah taib dengan rakaat kedua tiba rakaat ketelur. Ini tahu. Namun kali ini jangan masih belum. Namun salat subuh 5 kali angkat. Kecuali dalam mereka yang angkat imam kudut berarti 6 kali. Namun salat maghrib 10 kali, dalam salat 4 rakaat 10 kali dengan kaki imam. Dan tetap harus lurus pundak kaki imam. Lurus pencet pundak. Ini sih hazwa mangkibai kata Rasulullah. Tidak nampak Allah Akbar kusut Allah Akbar. Allah Akbar kusut. Ini Allah Akbar kusut. Ada kadang-kadang keterlaluan. Allah Akbar mulia. Jadi tidak pun sudah tidak pun awal. Jadi ada lepas Allah Akbar. Allah Akbar luruskan pundak. Pada waktu luruskan pundak. Waalaikumsalam. Jadi kan akibat parana bahwa i'tidal ni kalah rukun kunci. I'tidal ni kalah rukun kunci. Menurut sebagian. Jadi dalam rukun kunci apabila kita rukuk dengan kunut siwarid dengan Rasulullah SAW, parana berarti telah memperpanjang rukun kunci, batal salat, batal salat. Padahal sebenarnya setiap kali i'tidal cukup belok doa i'tidal. Rabbana wa lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakatan fihi. Rabbana wa lakal hamdu min as-samawati wal ardi wa min ma shi'ta min syai'in ba'du. Rabbana kulluna laka abdu. Belok setiap i'tidal. Tidak untuk mengucapkan kalimat itu cukup belok. Sekian detik lah, 5 menit sampai 1 menit. Setiap i'tidal, setiap sholat baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunat. Adapun kunut yang muhtasalnya kunut adiyah setiap subuh i'tidal si kedua. Ya, sekian belo sekian bagus. Sekian belo sekian bagus. Apalagi pada waktu salat tarawih kan. Namun Hafiz itu berkunut. Beluannya daripada sembahyang sisa 20 rakaat. Di Mekah pun kan sampai-sampai kan jengkel sampai sedang saya nangis dong tidak. Artinya masih dulu ziyadatul khair menambah kebagusan sangat bagus. Misalnya pada waktu khutbah alhamdulillah 4 kali jelas lebih bagus daripada alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sampai 5 kali dapat alhamdulillah baru lanjutkan. Lebih bagus daripada alhamdulillah dari khalaqas samawati wal ardi sekali alhamdulillah jelas kurang bagus. Karena ziyadatul khair. Nah cukup alhamdulillah.